Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Mahmud dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan hasil bacaan saya dari artikel yang saya dapat, yaitu tentang ilmu dan kebudayaan manusia dan kebudayaan, dua pola kebudayaan. Ditulis oleh Hikmayanti, Muhammad Alfi Masjidan dan Zezan. Materi yang akan saya bahas di sini ada 3, yaitu pengertian ilmu, pengertian kebudayaan, dan dua pola kebudayaan dan ilmu. Yang pertama adalah pengertian ilmu. Berbicara masalah ilmu dan kebudayaan tidak lepas dari sumber dan ilmu kebudayaan tersebut, yakni akal. Maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang hakikat akal. Secara bahasa, kata akal memiliki banyak arti, antara lain sesuatu menjadi tetap. Akal adalah jauharun anil mada fi zati muqaranun laha fil'i wa hiya al-nafsu al-natika, yaitu mutiara yang terbatas dari materi dan bersamaan padanya dalam tindakannya, dan itu adalah ciri yang cerdas atau berpikir. Akal juga berpikir. Akal juga merupakan mutiara rohani yang diciptakan Allah yang terkait dengan badan manusia. Akal juga adalah cahaya hati yang mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, menahan diri dan berusaha menahan. Sebagian lain yang menerjemahkan akal dengan berusaha keras, asyad. Itulah beberapa pengertian pokok bagi kata akal yang hampir melingkup seluruh buku bahasa. Dan semua makna lain sebenarnya telah mencakup ke dalam pengertian di atas, tidak berbeda secara signifikan. Para ulama yang mengkaji masalah akal menyebutnya tentang tidak adanya nama bagi akal selain ia sendiri dalam hakikat, sedangkan makna akal dalam hakikat bukannya selainnya. Disebut dengan gariza, biasa disebut insting, yang diletakkan oleh kepada kebanyakan manusia, di mana sebagian hamba dengan yang lainnya tidak mencermatinya, tidak mengkaji lebih jauh, serta tidak mencermati dari sisi indera, pengecapan, dan perasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan akal ini kepada para hambanya melalui gariza. Akal merupakan mutiara termahal yang dimiliki oleh manusia. Manusia tanpa memfungsikan akalnya untuk mengenal Tuhannya, maka nilainya tidak ubahnya seperti binatang. Yang kedua adalah pengertian kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil karya cipta atau pengolahan, pengarahan, dan penghargaan terhadap alam oleh manusia dengan kekuatan jiwa, pikiran, perasaan, kemauan, imajinasi, dan fakultas-fakultas rohania lainnya, dan raganya yang menyatakan dalam berbagai kehidupan rohania ataupun kehidupan lahiriah manusia. Sebagai jawaban atas segala tantangan, tentuan dan dorongan dari intra diri manusia ini dan ekstra diri manusia menuju arah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan spiritual dan material manusia, baik individu dan masyarakat. Kebudayaan berarti mempelajari suatu soal dari kehidupan manusia, baik seorang pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, dalam hubungannya dengan alam sekitarnya, karena kebudayaan adalah alam pikiran dan mengasah budi. Juga mempelajari seluruh segi kehidupan yang merupakan pernyataan dari cara berpikir dan cara merasa masyarakat, dan dapat dipahami bahwa seluruh segi kehidupan diliputi oleh kebudayaan. Pada hakikatnya, antara ilmu dan kebudayaan terdapat suatu panduan, karena dalam rangka pembangunan kebudayaan tidak terlepas dari nilai-nilai yang dikandungnya. Dalam hal ini, ilmu berarti suatu cara berpikir yang menghasilkan suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Karena ilmu adalah produk berpikir menurut sistematika tertentu yang secara umum disebut berpikir ilmiah. Dalam hubungannya dengan manusia, ada beberapa alternatif kedudukan ilmu yang menjadi alat pengantar ke arah kesejahteraan manusia. Di samping itu, dalam hal pengembangan kebudayaan, ilmu mempunyai 2 kedudukan, yaitu merupakan sumber nilai yang mendukung terselenggaranya pengembangan suatu kebudayaan dan merupakan sumber nilai yang mengisi pembentukan watak manusia, masyarakat, atau bangsa. Antara lain dan kebudayaan berada dalam posisi yang saling tergantung dan saling mempengaruhi. Pada sisi pengembangan
ilmu dan suatu masyarakat tergantung pada kondisi kebudayaannya. Sedangkan di sisi lain, pengembangan ilmu akan mempengaruhi jalannya kebudayaan, dan dalam beberapa tipe masyarakat, ilmu dapat berkembang pesat, demikian pula sebaliknya. Yang ketiga adalah dua pola kebudayaan dan ilmu. Dua pola kebudayaan dan ilmu yang bergulir di Indonesia adalah ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial. Kenapa hal ini terjadi? Ini terjadi karena besarnya perbedaan antara ilmu sosial dan ilmu alam. Contohnya, jika kita belajar ilmu alam dengan subjek batu, kira-kira suatu lain diteliti lagi, maka kemungkinan besar akan berhasil dengan nilai yang sama. Tetapi tidak demikian dengan ilmu sosial. Dalam ilmu sosial bergerak lebih fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu. Namun kedua hal itu bukan merupakan masalah. Kedua hal itu tidak mengubah apa yang menjadi tujuan penelitian ilmiah. Ilmu bukan bermaksud mengumpulkan fakta-fakta, tapi untuk mencari penjelasan dari gejala-gejala yang ada, yang kemungkinannya kita mengetahui kebenaran hakikat objek yang kita hadapi. Ada dua faktor yang menjadi landasan suatu analisis kuantitatif ilmu sosial, yaitu sulitnya melakukan pengukuran karena emosi dan aspirasi merupakan unsur yang sulit, dan yang kedua, banyak variabel yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Hal seperti ini yang menyebabkan ilmu alam lebih maju daripada ilmu sosial. Itu dikarenakan ilmu sosial lebih terpaku pada tahap kualitatif, dan untuk mengubah ini ilmu sosial harus lebih masuk ke tahap kuantitatif. Di Indonesia, hal seperti ini masih berlaku. Terbukti adanya dua penjurusan dalam bidang kajian ilmu, yaitu ilmu sosial dan ilmu alam, dan pelaksanaannya ilmu alam selalu dianggap lebih bergengsi dibanding ilmu sosial. Itu membuat sebagian masyarakat tidak terobsesi untuk masuk jurusan ilmu alam, meski mungkin lebih berbakat dalam bidang sosial, sehingga secara tidak langsung menghemat perkembangan ilmu sosial. Pada akhirnya, harus kita sadari bahwa adanya dua jurusan dalam bidang ilmu ini memerlukan suatu usaha yang fundamental dan sistematis dalam menghadapinya. Perlu dicari titik temu di antara kedua bidang ini, sehingga satu sama lain akan saling melengkapi, bukan saling terpisah. Karena bagaimanapun ilmu sosial tidak dapat terpisah dan berdiri sendiri, dan begitupun ilmu alam tetap terikat secara sosial.